guys, balik lagi ke channelku Nova Octaviana. Hari ini aku nge-review mie sagu instan, atau kalian juga bisa sebut mie instan, tapi mie-nya berbeda karena terbuat dari sagu. Aku sendiri adalah orang Kepulauan Riau, di mana sebenarnya orang Kepulauan Riau ini banyak juga mengkonsumsi mie sagu yang asalnya kebanyakan dari Kepulauan Meranti atau Selat Panjang. Tapi kalau yang kalian lihat di depan ini adalah mie sagu Bu Tuti khas dari Riau, karena lokasinya ini kayaknya di Pekanbaru ya. Yang kalau kalian lagi lihat kayak medsos liweran, kayak orang makan nge-review seruput gitu. Jadi aku ngiler, aku beli 3 varian yang kalian bisa lihat. Ini mie sagu instan goreng, ini yang ini, dan ini mie sagu instan lembab, katanya best seller mereka. Ini yang lembab pakai mangkok, ada kuahnya dikit ya, becek-becek gitu. Ini yang mie sagu instan kuah, yang ini ya. Oke, aku share ke kalian di dalam packaging 3 ini kalian dapat apa aja. Yuk kita lihat. Ini udah ada mie sagu instan lembab, instan goreng, dan instan kuah beserta pelengkapnya seperti telur. Boleh kalian tambah sayuran yang kalian mau. Kita mulai dari yang mie sagu instan lembab, dimana packagingnya mereka itu premium banget, tebal plastiknya, dan juga isinya tuh nggak ringan ya, lumayan berat. Kita lihat, kita dapat bumbu basahnya, lalu ikan teri goreng, dan juga kecap manis, serta ini bawang goreng yang udah dikasih lengkap, dan tentu saja ada mie-nya. Kita lanjut ke varian sagu instan kuah yang warna hijau, sama juga dapat mie, bumbu, bawang goreng, ikan teri goreng, serta kecap manis. Untuk selanjutnya kita lanjut ke varian yang instan goreng. Nah, kurang lebih jujur aja semuanya mirip-mirip isinya. Dapat mie, bumbu basah, ikan teri, kecap manis, dan juga bawang gorengnya. Untuk cara memasaknya ada di setiap packaging belakang. Aku tambahkan tauge, dan juga ini aku tambahkan sayur kucai, serta mesti banget ada telur ya guys. Terserah kalian mau pakai apa aja. Nah, ini tips dan triknya. Kalau kalian yang merasa minyaknya kebanyakan, boleh kalian buang minyaknya. Tapi kalau kalian suka minyaknya nggak apa-apa, agak banyak ya, semua aja. Untuk memasak mie-nya ini tolong jangan lama-lama, karena kalau lama-lama kelembean. Menurut aku ya pas kalian ucek-ucek masih sedikit cuy, sudah boleh diangkat. Masukin sayur, apa aja deh yang kalian suka, boleh bumbunya juga. Nah, untuk yang mie instan lembab dan kuah itu bumbunya kalian masukin, sementara yang goreng itu bumbunya jangan kalian masukin ya. Nanti di piring saja ya, kayak kalian bikin mie instan goreng biasa. Kelihatan mantep banget kan ya. Setelah selesai kalian tinggal taburkan bawang goreng dan ikan teri goreng. Oke, kita langsung aja review. Dan yang pertama kali aku mau review itu yang mie sagu instan lembab. Mie sagu instan lembab ini setahu aku best sellernya mereka. Berhubung kalau mie sagu itu dia gampang banget nyerap air, jadi ya kalau kayak kalian lembab lihat ini sebenarnya becek-becek gitu, tapi ya airnya rada keserap kali ya sama mie-nya. Aku sih tipe orang yang suka kalau makan mie itu memang kebanyakan mie becek, jadi aku nggak heran kalau ini jadi best sellernya mereka. Kita coba mie instan yang lembab. Wangi. Mie sagu ini rasanya gurih dan dia itu bumbunya wangi banget. Kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya menurut aku mie sagu ini kalau kalian memang suka yang bumbunya berminyak tadi tuh, kan jangan buang minyaknya karena memang itu gurih dan enak. Tapi karena berhubung aku orangnya nggak gitu suka makan yang terlalu berminyak, jadi aku buang minyaknya, dan jujur aja nih tetap enak banget. Gurih banget, dan bumbunya tuh somehow wangi banget. Wangi itu bukan hanya pas dimakan, dicium, tapi pas kita masukin ke mulut. Dimakan sampai ke dalam mulut tuh wangi, dan jujur yang mie instan lembab nih enak serius.
Aku sendiri kalau nyari mie sagu di Batam itu agak susah, biasanya harus nyari ke rumah makan khas Selat Panjang. Sementara aku sendiri itu orang Anambas, dan kami juga orang Anambas suka makan mie sagu, beda version aja. Kita lanjut ke mie sagu kuah. Jadi yang ini yang warna hijau. Kenapa aku nyoba habis dari yang lembab ini? Aku langsung lompat ke yang kuah karena menurut aku lembab sama kuah ini bedanya ya, satu dikasih kuahnya banyak, satu dikasih kuahnya lembab-lembab aja. Jadi aku mau lihat sebenarnya ada perbedaan nggak ya. Aduh, masih panas, sorry ya, aku pakai mangkok dulu alasnya. Oke. Wanginya juga mirip-mirip sebenarnya. Kayaknya ya, kalau dirasa sepertinya ada sedikit perbedaan pada bumbu antara mie lembab dan yang mie kuah. Cuman tidak terlalu bisa aku ekspresikan beda bumbunya di mana karena cenderung similar, tapi kalau dirasa bener-bener kayaknya tidak terlalu mirip gitu. Ada sedikit perbedaan, walau ya agak-agak mirip sih. Kayaknya lebih strong rasanya di yang mie sagu lembab. Kita lompat, aku nggak begitu bisa banyak nge-review antara yang mie sagu kuah ini dibandingkan mie sagu lembab karena ya kayak tadi aku bilang agak-agak mirip ya, jadi susah. Lanjut ke yang mie sagu instan goreng. Ini mie sagu instan gorengnya. Ya, dia rada gumpal-gumpal ya guys. Karena tadi kan yang dua ini aku masak duluan, yang mie sagu kuahnya belakangan. Ya, bedanya di mie sagu instan goreng tidak ada kuah sama sekali. Nyam-nyam, kita coba. Ternyata aku pikir tadi kelihatan dari packaging di dalamnya tuh bumbunya mirip-mirip. Tapi jujur aja, untuk mie sagu instan goreng ini bumbunya tuh terasa lebih soft. Jadi nggak terlalu gurih yang mie sagu instan lembab sama yang kuah. Aku expectnya kalau mie sagu instan goreng mungkin kayak ya mie instan goreng gitu, dimana bumbunya ada sedikit-sedikit manis, tapi di sini bumbunya tidak begitu ada terasa manis ya guys. Mungkin setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda. Kalau dari ketiga varian ini aku setuju banget kenapa orang-orang pada bilang mie sagu instan lembab ini yang paling best seller. Karena menurut aku mie sagu instan lembab ini rasanya lebih strong dikarenakan kuahnya tidak sebanyak yang mie sagu kuah. Jadi kayak gurihnya tuh ke konsentrat. Anggapannya kayak kita itu makan mie instan tapi kuahnya kita kurangin, jadi bumbunya tuh strong. Jadi mie sagu instan lembab ini bagi aku paling enak. Lalu mie sagu instan kuahnya menurut aku ini juga enak, gak terlalu beda jauh. Pas makan itu kayak ada bingung, sebenarnya kedua ini rasanya sama atau enggak, itu kayak bingung gitu. Kayaknya pas makan nggak sama, tapi setelah dicium lagi kayaknya mirip. Jadi aku juga nggak ngerti ini enak juga, ini nomor 1, ini nomor 2, atau ini nomor 1,5 deh, juara 1,5 karena dua-dua ini enak. Kalau yang mie sagu instan goreng boleh kukatakan my last favorite karena rasanya gurihnya menurut aku bisa ditambah sedikit. Jadi ini tuh lebih gurih kedua ini. Yang ini gurihnya agak kurang. Kalau untuk tekstur mie-nya enak, lembut gitu. Terus juga tidak terlalu kenyal yang capek dikunyah, enggak, ini tuh enak. Lalu mereka juga udah nambahin ikan teri, jadi wanginya plus bawang gorengnya itu naik banget pas kita tabur, kita aduk. Terus juga packagingnya mereka ini lumayan premium, menurut aku tebel banget. Serta bumbunya itu nggak kayak kita makan mie instan biasa, dimana mie instan biasa bumbunya itu terasa banget diproses. Kalau ini kayak bumbu masakan yang mamaku bikin terus disimpan, aku tinggal keluarin masak aja tuh. Wanginya real banget, bawang gorengnya ada sedikit hint kayak terasi, tapi
Aku baca di komposisinya sih nggak ada tulisan terasi ya. Lebih ke ditulis bumbu ekstrak daging ayam dan juga ada ebi udang kering, makanya wanginya tuh strong banget. Aku sendiri bangga banget mie sagu Bu Tuti ini bisa sampai di kalian nyobain ke wilayah-wilayah lain untuk kenalin ini loh, kami di Riau di Kepri punya makanan khas mie sagu. Oke deh, sampai di sini aja reviewku. Semoga yang dari kemarin maju mundur mau check out, dengan ngeliat review ini kalian bisa milih mana yang kalian mau beli. Sampai jumpa di next video and bye bye.